Ya, sementara itu, Saudara, kebijakan pemerintah menerapkan pajak digital luar negeri di saat ini disinyalir tepat dan punya potensi besar untuk pemasukan kas negara. Namun yang menjadi catatan bagaimana pengawasannya untuk memastikan kepatuhan para perusahaan digital luar negeri yang dinilai telah memenuhi kriteria memungut pajak pertambahan nilai 10%. Mengenai tantangan dari penerapan PPN atas impor produk digital, saya harus menggarisbawahi bahwa bagaimana pengawasan dan juga menjamin kepatuhan dari pihak yang telah ditunjuk menjadi pemungut PPN tersebut. Diperlukan adanya suatu peraturan yang bisa memberikan sanksi jika terdapat adanya ketidakpatuhan dari pihak yang telah ditunjuk menjadi pemungut PPN PMSE tersebut. Ya, terkait dengan penunjukan 12 perusahaan digital baru yang memungut pajak pertambahan nilai 10% e-commerce aplikasi video seperti Zoom, Saudara, sejauh apa efektivitasnya bagi pemasukan kantong negara? Telah bergabung bersama Berita Utama Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Seksama. Selamat malam Pak Hestu. Selamat malam, Mbak. Oke, Pak Hestu, ini sudah tahap ketiga, ada 12 perusahaan digital lagi yang akhirnya dianggap memenuhi syarat untuk mengutip PPN. Apa saja pertimbangannya, Pak Yoga? Ya, pertama memang ini perusahaan-perusahaan yang melakukan penjualan atau penyerahan produk digitalnya dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia dan mereka sudah memenuhi threshold yang kita tetapkan, yaitu minimal 600 juta dalam setahun atau aksesnya per bulan itu minimal 1.000 akses gitu ya. Jadi memang mereka memenuhi syarat dan kemudian kita juga sudah sosialisasikan kepada mereka, kita lakukan pertemuan one-on-one meeting dan mereka mengatakan siap, ya kita tunjuk sekarang. Gitu. Lantas kapan nanti ini diberlakukan setelah tahap 1 dan 2 kan sudah diberlakukan Agustus lalu, dan untuk yang tahap ketiga ini bagaimana? Ya, tahap ketiga sesuai dengan skemanya, kalau bulan ini mereka ditunjuk, ditetapkan, maka di bulan berikutnya mereka mulai melakukan pemungutan dan nanti melakukan penyetoran pajak PPN tadi kepada pemerintah Indonesia. Jadi untuk yang 10 ini mereka akan mulai memungut PPN dari konsumennya di Indonesia itu ya bulan Oktober, karena mereka ditunjuk baru di bulan September ini. Oke, seperti itu. Oke, untuk pengertian sederhananya Pak Hestu, sebenarnya apa nanti dampaknya untuk para pelanggan yang suka belanja di online atau menggunakan aplikasi-aplikasi digital begitu? Apa dampaknya? Ya, pertama yang perlu saya berikan pemahaman bahwa PPN atas produk digital dari luar negeri itu bukan sesuatu yang baru. Yang sekarang sebelumnya pun itu sudah ada. Cuma mekanismenya yang kita ubah. Kalau di ketentuan yang selama ini berjalan dan praktek yang berjalan, si konsumen di Indonesia ini yang harus setor sendiri. Jadi saya download film 30.000, saya harus bayar setor sendiri 3.000. Nah ini nggak pernah berjalan. Nah oleh karena itu mekanismenya yang kita ubah. Sekarang kita meminta menunjuk perusahaan digital yang dari luar negeri ini supaya mereka yang pungut dan kemudian setor ke negara. Jadi itu bukan sesuatu yang baru. Dan yang kedua, yang kedua ini memang namanya PPN pajak tidak langsung, sama seperti PPN untuk barang, jasa yang lain. Memang ini bebannya konsumen. Anda beli air mineral itu memang sudah ada PPN ya, memang itu bebannya konsumen. Jadi setiap pembelian barang yang memang harus kena PPN termasuk di sini jasa atau produk digital baik yang dalam negeri maupun dari luar negeri, memang PPN itu memang menjadi bebannya konsumen. Seperti itu. Oke, artinya ada tambahan lah kalau misalnya ada konsumen belanja, pasti ada ekstra bayar PPN 10% gitu kan. Nah, tapi nih Pak Yoga, tadi kami sempat bertanya kepada pengamat pajak yang mengatakan ini tuh ada yang menjadi catatan, meski memang berpotensi memberikan pemasukan terhadap negara cukup besar, tapi nanti perlu pengawasan juga katanya. Harus ada aturan-aturan yang menunjukkan komitmen dari perusahaan-perusahaan yang dianggap layak untuk memungut PPN 10%. Jadi jelas begitu alur duitnya. Ya. Yang pertama memang komitmen itu sudah kita dapatkan. Kembali lagi kami lakukan sosialisasi one-on-one meeting dan mereka berkomitmen bahwa mereka akan tentunya sudah setor pasti kan gitu ya. Kalau enggak kita belum akan tunjuk gitu. Nah yang kedua sanksi. Kita bicara sanksi memang ada di undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 2 2020 kemarin, bahwa apabila mereka nggak laksanakan kewajiban itu atau misalnya sudah pungut nggak setor, pemerintah Indonesia melalui Kominfo itu bisa melakukan sampai kepada penutupan akses
Ah, Nah, mungkin nanti modelnya akan bertahap ya, dibatasi, kemudian sampai ditutup segala macam seperti itu. Dan oke. kami sekarang sedang mengembangkan tools untuk melakukan pengawasan. Nah, bagaimanapun juga ada metode-metode tertentu yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa berapa mereka pungut, berapa mereka setor. Kita Oke. punya data crawling dan lain-lain, data-data yang lain pasti kita akan lakukan itu dan kita sedang menyusun peraturannya dan nanti instrumennya pun pasti akan kita kembangkan di situ untuk memastikan bahwa mereka pungut dari konsumen Indonesia dan itu harus disetor. Berapa Seperti sih itu, Mbak. Pak potensi penerimaan negara dengan diadakannya pajak digital ini? Lalu kemudian evaluasi yang 1-2 itu gimana tuh? Ya, untuk yang pertama kemarin kan pertama kita menunjuk itu di bulan Juli, mereka mulai memungut itu di bulan Agustus, dan mereka akan setor itu paling lambat akhir bulan September, mekanismenya seperti itu. Nah, memang kita belum melihat hasilnya untuk yang tahap pertama 6 perusahaan kemarin, yang sekarang juga sudah berjalan. Kita menunggu sampai ke September. Kemudian yang kedua, dalam masa-masa pemberlakuan mekanisme baru ini, sekali lagi ini bukan PPN baru ya, PPN sudah terutang dari dulu gitu, tapi mekanismenya yang baru, kita memang mengedepankan, mentargetkan bahwa ini berjalan dengan baik dulu. Kita nggak bicara berapa potensi, kami punya sih data-data untuk menganalisa segala macam seperti itu, tetapi yang penting ini berjalan dulu, para pelaku ini paham dan mereka kemudian berkomitmen untuk melakukan pemungutan dan penyetoran itu. Nah, kita juga akan memperluas, jadi yang kalau sekarang 28, ya kita inginnya populasi yang ada semuanya masuk di situ gitu kan. Nah, ini yang menjadi Oke. target kami ke depan. Gitu. Sektor yang mana yang dibidik, lalu kemudian berapa perusahaan digital yang dibidik Pak, kalau bisa dibocorkan? Iya, ini akan berkembang terus tentunya. Ya, kita juga banyak belajar dari berbagai negara yang menerapkan skema yang sama, Australia atau beberapa negara lain. Memang itu bisa ratusan atau bahkan ribuan. Nanti kita melihat lah, kita juga sudah punya list segala macam yang potensial banyak. Dan ini akan dinamis kan, yang namanya dunia digital ini akan dinamis. Ada yang datang, ada yang pergi, dari negara mana, A, B, C, semuanya pasti akan sangat dinamis. Oke, yang jelas sudah ada daftar baru lah, intinya begitu, kami akan tunggu pengumumannya. Yang jelas Pak Yoga, harapannya kita bahwa memang ini cukup menjadi alasan baru, harapan baru untuk pemasukan kas negara, tapi yang pasti tadi sudah ada jaminan dari Ditjen Pajak bahwa nanti perusahaan yang telah ditunjuk ini harus menjalankan tugasnya. Jangan sampai gitu loh Pak, kalau udah ditunjuk malah nanti nggak disetor kan bahaya gitu kan. Terima kasih Pak Yoga telah bergabung di Berita Utama.